Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis tentang bab perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Kemarin sudah dibahas, Al-Ahzab itu artinya adalah pasukan-pasukan atau kelompok-kelompok dari Hizbun, karena memang bangsa Arab yang dipimpin oleh kaum kafir Quraisy saat itu merempugnya bersama-sama dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, dan ini adalah perang puncak, penyerangan puncak dari kaum kafir kepada kaum muslimin, sampai membuat Nabi SAW terkepung di Madinah, dan beliau kemudian membuat parit yang besar, yang parit itu dalamnya tidak bisa dinaiki oleh kuda yang terperosok ke sana, juga lebarnya tidak bisa dilangkahi oleh langkah kuda. Nah, di hadis ini ternyata Nabi SAW itu ikut menggali parit, ikut terjun dalam kerja bakti, menggali parit, angkutan tanah. Anil Barra radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Dari Al-Barra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Al-Ahzab, pada hari perang Al-Ahzab, yanqulu, arti asal yanqulu itu memindahkan, menggotong, ma'ana bersama kami, at-turab, tanah, walaqad waro, dan sungguh telah menyamarkan, at-turabu, tanah itu, bayadhu batnihi, putih perutnya. Berarti di sini mungkin ya, karena saya tidak menemukan juga dalam syarah, Nabi itu melepaskan bajuna, karena ragok kemudian pakai gamis mah, sampai terlihat perut, berarti Nabi melepas bajunya. Dan tubuh Nabi yang putih itu sampai terlihat hitam. Jadi serius, di kita banyak pemimpin itu umbung bagian kotor, bagian tunyak-tunyuk gitu, memakai jas, memakai baju koko gitu. Ya meski tidak dosa, tapi itu untuk sebuah leadership sangat jelek. Di kita alhamdulillah ya, jangankan mudir am, ketua cabang wae, ketua yayasan turun ngangkutan bata, nepikeun ka nya lalecet. Bukan saya saja, ketua cabang wae turun ngangkutan bata, sampai beres. Kan di kita ada kadang ikut kerja bakti, bagian mimitina we unggul, bagian akhirna mah baralik. Komo geus menang konsumsi mah baralik gitu. Nah, Nabi di sini menunjukkan satu skill ya, satu akhlak leadership, bahwa sebagai pemimpin apalagi di masa susah, di masa perang, itu terjun ya, jangan malu-malu untuk melakukan hal-hal yang menurut orang lain, kalau bahasa Sundanya, aduh cenah meniku ustad, ustad oge ya, jamaah biasa. Nabi sendiri tentu pasti mungkin ya, atau mungkin ada sahabat, aduh cenah Nabi meni bolokot
tanu atau serius Nabi mah, Nabi nggak demikian. Bahkan nanti ada batu yang sangat besar ya, yang susah dipindahkan, di takol ku kapak ya, para sahabat temempan itu bisa belahnya oleh Nabi ya. Walau alam ya, apakah itu murni mukjizat dari Allah atau memang kekuatan Nabi. Saya sependapat yang ini, kata para ulama, tenaga Nabi itu lebih besar daripada yang lain ya. Hadis-hadis tentang Nabi gulat ya, atau duel itu nggak ada yang mengalahkan Abu Rukanah jeung Nabi mah eleh ting seber ti heula meureunnya ngalawan Nabi, menunjukkan bahwa Nabi itu bedas ya. Manusia sempurna lah, sempurna akalnya, sempurna fisiknya, sempurna tenaganya, sempurna akhlaknya, pokoknya nggak ada yang menandingi sempurna rupanya, sempurna tubuhnya. Nabi itu manusia yang paling sempurna. Wahwa yaqul, dan beliau saat itu bernasid ya, kalau sekarang yel-yel. Nah, yel-yelnya ini apal kan nih ya. Jadi kalau nanti demonstrasi, nah ini yel-yelnya. Ini kalau dilakukan, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Ini arud qawafi. Jadi Nabi pakai syair yang sesuai dengan kaidah. Buktina ngeunah dilagukeun pas gitu nadanya, suaranya. Fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad abau alaina. Jadi pas itunya apa? Iramanya, kalau kata orang Indonesia iramanya, rimanya juga pas. Wallahi, demi Allah, laula anta, seandainya tidak ada engkau, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kami tidak mungkin bersedekah. Wala shallaina, kami juga tidak mungkin sholat. Nah ini nikmat yang paling agung ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman, nikmat yang paling agung itu adalah allamal Quran, baru khalaqal insan. Jadi Quran dulu, hidayah dulu, Nabi dulu, itu nikmat yang paling agung. Urang mah nikmat yang paling agung duit. Ada uang terasa nikmat, tidak ada uang susah, mentak susah we salilana. Nikmat yang paling utama itu adalah kita dapat hidayah, berkat hidayah Allah bisa sodako, bisa sholat. Fa'anzilan, nah ini nunnya nun taukid ya, khafifah. Maka turunkanlah sakinatan alaina, sakinah kepada diri kami semua. Ini juga satu nikmat yang paling besar. Meski sedang tertekan, meski sedang terjajah, meski sedang dikepung oleh musuh, tapi tenang, tidak gelisah. Innal ula qad abau alaina. Al ula di sini dari ulu ya, ulul amri, ulul absor, orang-orang yang memiliki, ulul ahlam, ini menunjukkan tokoh-tokoh. Qad abau, sungguh mereka sudah enggan, alaina, ke kami. Abau bisa juga membantah. Kalau Allah itu kan berhadapan. Mereka sudah melawan, sudah nekat mau menyerang kami. Qala warubama qala, kadang diganti redaksinya, innal mala'a qad abau alaina idza awradu fitnatan abaina. Innal mala'a, al mala' itu sesungguhnya tokoh-tokoh itu, qad abau alaina, sungguh
mereka telah menyerang kami, menantang kami. Idza radu fitnah, kalau mereka menghendaki fitnah. Nah, fitnah di sini fitnah fiddin, ya, bermaksud menyerang agama, merusak agama. Itu yang ada di Al-Qur'an. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Kita wajib berperang melawan agar tidak ada fitnah. Fitnahnya yang wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sana fitnah penyerangan kepada kaum muslimin, fitnah memaksa murtad kepada kaum muslimin, ya. Itu fitnah. Maka ketika ada fitnah, gangguan pada kaum muslimin, gangguan agamanya, itu harus dilawan. Wa qatiluhum. Maka kata Nabi di sini, abaina, kami pun enggan, pasti akan melawan. Mereka memaksa agar umat Islam berhenti dari agamanya, berhenti dari dakwanya, nggak bisa, harus dilawan. Wa yarfa'u biha sautah. Ya, ini saya nggak bisa menyepertikannya, apalagi sedang pura begini. Beliau mengeraskan suaranya. Jadi, ini juga menunjukkan Nabi itu lantang suaranya. Seorang naon istilahna teh korlap, ya, korlap dan lap, komandan lapangan, ya, suaranya keras, membangkitkan semangat kaum muslimin. Ini jadi dalil bahwa nasyid, ya, terutama yel-yel dalam perang itu adalah sunnah, ya. Silakan dilagukan, silakan, ya. Ini juga jadi dalil ngalagu itu sunnah, apalagi dalam perang, bagian dari sunnah jihad. Demikian juga Anas bin Malik menceritakan, bukan hanya Al-Bara, an Anas bin Malik radhiyallahu an ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna yaumal khandaq, ya. Bukan hanya Nabi, para sahabat pun mereka bernasyid, ya, bersenandung pada hari perang Khandaq. Jadi Nabi ngalagu membangkitkan semangat, para sahabat juga demikian, ya. Jadi lain jika orang santri hayo 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 gitu, gogorowokan we ngangkutan bata teh. Nah, ini nasyidnya. Nahnul ladzina bay'u Muhammada 'alal islami ma baqina abada. Nahnu, kami, alladzina bay'u Muhammada, kami telah membaiat Nabi Muhammad, berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal Islam, untuk tetap dalam Islam, ma baqina, selama, ma di sini selama kami ada, abada, selama-lamanya. Au qala, atau kadang redaksinya alal jihad ma abada. Syakka Ahmad, salah seorang rawi lagu, apakah baiatnya alal Islam atau alal jihad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Kenapa tidak muhajir dulu lalu ansor, pan ngarah ngepas iramanya. Jadi ansoroh mah tengenangan, muhajiroh nya pasnya. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu hanya kebaikan akhirah. Dalam riwayat yang lain, la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansor wal muhajirah. Ampunilah kaum ansor dan kaum muhajirah. Ini jidal yang jelas bahwa sahabat Nabi Ansor dan Muhajirah itu semuanya dijamin masuk surga. Jadi bukan hanya 10 yang kemarin kita juga sudah bahas. Semua kaum Ansor, kaum Muhajirah itu dijamin diampuni dosanya. Artinya
dijamin masuk surga. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat bersahutan ya, membacakan yel-yel ketika perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Selanjutnya babun dzikru Bani Quraidah ya, tentang Bani Quraidah. Ini ada kaitannya dengan perang Al-Ahzab karena jadi Nabi itu diserang di atas dan dari bawah. Dari bawah yang dihalangi oleh Khandaq itu Al-Ahzab, pasukan kafir Quraisy dan kocok-kocoknya. Nah, dari atas ini Yahudi Bani Quraidah dari dalam ikut menyerang, ikut menghasut kaum muslimin untuk menyerang pasukan Muhajirin dan Ansor dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kaum Yahudi yang masih tersisa. Asalnya kan ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Ini sebelumnya sudah diusir ya. Bani Qainuqa bahkan dihukum mati semua lelakinya karena bikin onar. Bani Quraidah ini yang terakhir, dan mereka terbujuk rayu ajakan dari hasutan dari orang kafir Quraisy. Wah, cenah mumpung pieleheun cenah ieu mah gitu, orang serang beakeun gitu agar ikut dapat bagian ghanimah kaum musliminnya. Tapi ternyata mereka tidak berhasil ya menyerang Madinah, tetap tertahan oleh pasukan kaum muslimin. Yang Khandaq juga sama, sampai datang farsalna alaihim riha wa junudan lam tarawha, diporak-porandakan oleh angin besar dan pasukan malaikat ya, sampai mereka kemudian kembali tidak bawa apa-apa ya. Waraddal ladzina kafaru bi ghaidhim lam yanalu khaira ya, surat Al-Ahzab, mengembalikan orang kafir ke tempat mereka dalam keadaan marah, mereka nggak dapat apapun ya. Nah, kemudian beres itu mereka kembali pulang karena udah nggak kuat, bekal sudah habis. Kuda kan masalilana bisa diajak bareng jeung unta, ai beak bekal mah para raeh ke kuda jeung unta, maka mereka pulang. Maka selanjutnya Nabi menyerang Bani Quraidah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nada fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman saraf anil ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kami pada hari pulang dari Al-Ahzab ya, jadi ketika pulang dari belakang Khandaq, ini dari benteng Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun adz-dzuhra illa fi Bani Quraidah ya. Janganlah seorang pun sholat duhur kecuali di Bani Quraidah. Dalam riwayat lain bukan sholat duhur, sholat asar. Yang paling kuat sholat asar karena lebih kuat. Kenapa disebut duhur? Ini mungkin ada rawi yang keliru, atau sholat asar itu kan disebut duhur juga ya. Kayak maghrib disebut isya juga, isya'ain, duhrain, dua waktu duhur ya. Dalam riwayat lain jangan sholat asar di Bani Quraidah saja. Kenapa? Karena perang itu sunnahnya berhenti ketika maghrib ya. Karena kalau sudah gelap, zaman dulu kan belum ada listrik, gak mungkin menyerang musuh, bisa salah maihan musuh ngadon jadi maihan balad, susah membedakan mana balad mana musuh. Maka sunnahnya kalau sudah malam berhenti. Maka dari itu sebisa mungkin datang ke Bani Quraidah itu sebelum matahari terbenam, tunda saja nanti sholat asarnya di sana. Jadi masuk Bani Quraidah itu di waktu siang, memaksa mereka untuk menyerah. Fatahawwafa nasun fautal waqti fasallau duna Bani Quraidah. Maka sebagian orang takut habis waktu
sehingga mereka sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Jadi karena takut asarnya kehabisan keburu masuk maghrib, maka cenah kita sholat di jalan. Kata yang lain, kan kata Nabi sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah ini dia pakai fikih kontekstual. Maksud Nabi cepat-cepat datang ke Bani Quraidah, sholat asar di sana, karena Nabi berasumsi kita sampai di Bani Quraidah sebelum maghrib. Gak mungkin ini, gak mungkin itu, matahari sudah begitu, gak mungkin. Maka kita pikir masa kita sholat asar di luar waktu, udah kita sholat asar di sini. Jadi ini satu kelompok yang pakai fikih ya kontekstual. Maksud Nabi, nah gitu, mencoba mempikihi sabda Nabi. Wa qala akhurun, kemudian yang lainnya berpendapat la nusolli illa haitsu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sholat kecuali di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa in fatanal waktu, meskipun waktunya sudah habis. Jadi kata sahabat, Rasul memerintahkan kita sholat di Bani Quraidah karena Rasul tahu meskipun waktunya habis sudah sholat di sana. Gak mungkin Rasul memerintahkan begitu kalau Rasul tidak tahu kita akan kehabisan waktu. Jadi meskipun kehabisan waktu, Rasul pasti tahu itu kita sholat di Bani Quraidah. Nah di sini menunjukkan ada dua model fikih sejak zaman Nabi. Dan bagaimana Rasul sikapnya? Fama annafa wahidan minal fariqaini. Rasul tidak menyalahkan. Ini terjemahnya ngaco ya. Nah, tidak semua penerjemah bagus. Rasul tidak menyalahkan seorang pun, annafa itu menyalahkan, mempunyai sesat kepada satu kelompok pun dari dua kelompok yang tadi. Kepada yang ijtihadnya kontekstual, ya, bahwa yang dimaksud Rasul itu cepat-cepat, jangan sampai kemudian sholat di luar waktu, tidak menyalahkan yang sholat di jalan. Kepada sahabat yang sholat di Bani Quraidah meski kamagriban, tidak menyalahkan. Dan banyak model ijtihad sahabat yang Nabi tidak salahkan dua-duanya. Di antaranya sahabat yang tayamum lalu sholat, pas tidak lama menemukan air. Yang satu ingat sabda Nabi, at-turbatu wadu'ul muslim wa in lam yajidil ma asyra sinin. Tanah itu alat wudunya kaum muslim meskipun tidak menemukan air selama 10 tahun. Fa in wajadal ma falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Itu kan ada hadisnya di Bulughul Maram. Tapi kalau dia menemukan air, bertakwalah kepada Allah, pakailah air itu untuk wudu. Nah ini sahabat, kita tadi tayamum, sekarang ada air, kudu takwa cenah, cek Nabi ka Allah, wudu deui, salat deui. Kata yang satunya lagi, nggak usah, kan kita sudah sholat, kenapa sholat lagi? Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Kata Nabi kepada yang sholat, kamu sudah sesuai sunnah. Kata Nabi kepada yang sholat lagi, lakal ajru marratain, kamu sudah dapat pahala 2. Nah, sholatan 2 kali. Kan tenana sholat 2 kali asal tong setiap sholat 2 kali. Nabi nggak menyalahkan. Jadi tidak semua ijtihad Nabi salahkan, meski ada juga yang Nabi tegur, di antaranya sahabat yang dia junub nggak ada air, pancena kalau wudu segini ya, kalau junub mah cenah pan saawak-awak gugulitikan nya dina padang pasir saawak-awak. Kata Nabi, nggak perlu, kalaupun kamu junub sama bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan pengganti wudu saja. Ini sahabat semula menyangka tayamum itu pengganti
wudu. Kalau junub cenah ku taneuh ku gulitikan salah begini Nabi mencontohkan tayamum. Jadi ada ijtihad yang keliru kemudian Nabi salahkan, Nabi koreksi. Ada ijtihad yang Nabi terhadap dua kelompok itu menilai benar dua-duanya. Ya. Jadi dalam konteks fikih pun kemungkinan besar itu antara dua, antara kita menemukan ijtihad yang keliru. Ya. Ijtihad yang keliru contohnya apa? Ini seseorang yang dia sholat karena sakit 1 rakaat atau 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat di qashar? Kan sedang sakit. Rukhsah, salah itu mah. Rukhsah bagi yang sakit itu yang tidak safar bukan 2 rakaat, ngagoler we 4 rakaat. 4 rakaat nama anggar ngagoler aya gering gitu. Bukan dikurangi jadi 2 rakaat. Kalau jamak boleh, tapi kalau qashar enggak boleh. Qashar itu hanya ketika safar. Atau contoh yang lain yang ijtihad banyak ya. Jadi ada wilayah yang pasti itu kita bisa salahkan, ada wilayah yang kita nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena memang ulama tidak sepakat ya. Kalau ulama sepakat kayak yang tadi sakit sholat 2 rakaat sepakat ulama temenan. Rukhsah bagi yang sakit itu bukan mengurangi sholat, tapi ganti carana sambil duduk, sambil ngagoler, sambil ngicep gitu. Tapi kalau di wilayah yang ulama tidak sepakat, maka kita jangan menyalahkan ulama ini yang ijtihadnya begitu. Ulama ini contoh yang sering saya sebutkan di Masjidil Haram tarawihna 2 tilu nya kumaha tuh dah mereka dalilnya begitu. Kita tarawihna 11 pas bener ceuk Hasan Albana tarawih 11 meunang tarawih 2 tilu meunang pas ya haram baralik ya tempara saya gitu. Jadi yang haram itu bertengkarnya. Dan dalam hadis yang sudah kita bahas dulu, Nabi sendiri ternyata sholatnya di waktu maghrib. Ketika Umar datang sumpah serapah, dasar orang kafir, saya hampir-hampiran tidak sholat asar kecuali menjelang matahari terbenam. Kata Nabi SAW, saya sekarang belum sholat. Ayo yang belum sholat kita sholat. Jadi boleh ya dalam situasi genting perang ya boleh sholat di luar waktunya. Contoh dokter yang sedang ngebedah kan nggak bisa diprediksi ya. Dia sudah sholat duhur tuluy ngebedah atau covid, apalagi sekarang covid kan nggak boleh ganti ya. Kalau ganti nggak boleh masuk lagi. Ini sedang menangani pasien asar maghrib mungkin ka isya bahkan boleh sholatnya paralel asar maghrib isya silakan kalau dalam situasi genting. Kan kade tong di qashar nya karena bukan safar, di jama saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.